Hubungan berat volume dalam analisis tanah itu mencakup pentingnya parameter berat volume dalam geoteknik. Tujuannya adalah memahami konsep dan parameter utama dalam hubungan berat volume tanah. Nah, tujuan analisis berat volume ini ada dua. Yang pertama adalah tujuan utama, itu untuk memahami stabilitas, kekuatan, dan daya dukung tanah. Yang keduanya ada mengidentifikasi dan menghitung parameter-parameter berat volume. Yang kedua itu ada signifikansi, itu untuk membantu insinyur dalam memastikan keamanan dan stabilitas struktur. Oke, lanjut. Konsep dasar berat volume itu parameter utamanya ada void ratio atau E, porosity atau N, degree of saturation atau S, moisture content atau W, unit weight atau Y, dan relative density atau DR. Nah, dari parameter utama tadi kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama ada void ratio atau E. Itu adalah rasio ruang kosong dengan volume padat serta pengaruh pada stabilitas dan kepadatan tanah. Yang kedua ada porosity atau N. Itu adalah rasio ruang kosong terhadap total volume tanah serta bisa untuk mengindikasikan kapasitas tanah menampung air dan udara. Oke, yang ketiga ada degree of saturation. Itu adalah rasio volume air dengan volume ruang yang kosong serta pengaruh kondisi tanah itu mencakup tanah yang kering, lembab, ataupun jenuh. Yang keempat ada moisture content atau Y, itu adalah rasio berat air dengan berat partikel padat dan juga pengaruh pada kekuatan dan konsistensi tanah. Selanjutnya ada unit weight atau Y, itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada definisi yang merupakan berat satuan tanah dalam berbagai kondisi yang kering, lembab, ataupun jenuh. Yang kedua ada signifikansi, itu hal yang mempengaruhi daya dukung dan stabilitas tanah di bawah beban. Nah, selanjutnya adalah relative density atau DR. Itu mempunyai banyak sekali pengertian. Yang saya cukupkan di sini adalah ukuran tingkat kepadatan tanah granular. Bagi kalian yang belum tahu apa itu tanah granular, tanah granular adalah tanah yang berbutir kasar dan terdiri dari lanau, lempung, pasir, atau kerikil. Tanah ini memiliki tekstur yang longgar dan mudah hancur saat kering. Pentingnya relative density atau DR ini untuk menilai stabilitas tanah dan risiko likuefeksi terutama pada kondisi longgar atau padat. Oke, selanjutnya ada korelasi empiris antara Emax, Emin, dan D5T. Yang pertama itu ada median grain size atau D5T. Itu adalah ukuran median butir tanah untuk memahami karakteristik distribusi ukuran butir atau titik tengah dari distribusi ukuran butir. Artinya 50% berdasarkan berat dari sentimen lebih kasar dan 50% lainnya lebih halus dari median grain size. Nah, yang kedua ada korelasi Max, Emin, dan D5T untuk prediksi sifat-sifat tanah granular itu sendiri. Yang ketiga ada signifikansi dalam desain awal dan analisis kestabilan. Dari hasil analisis berat volume itu tadi menghasilkan tiga hal. Yang pertama ada karakteristik tanah, itu mencakup kepadatan dan kelembapan. Yang kedua ada potensi daya dukung, itu mencakup analisis stabilitas tanah untuk mendukung beban. Yang ketiga ada prediksi perilaku tanah, itu mencakup bagaimana tanah bereaksi terhadap kondisi lingkungan dan beban. Dari analisis berat volume itu tadi kita mendapatkan dua manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis, itu peningkatan pemahaman yang mencakup karakteristik dan klasifikasi tanah. Yang kedua ada pengembangan model geoteknik, itu mencakup kita untuk membantu studi lanjutan dan prediksi perilaku tanah. Nah, dari analisis berat volume tadi, selain kita mendapatkan manfaat teoritis, kita juga mendapatkan manfaat praktis, teman-teman. Yang pertama, kita akan mendapatkan desain fondasi yang lebih aman, penilaian stabilitas untuk konstruksi. Yang kedua, pencegahan likuifaksi atau identifikasi area berisiko. Yang ketiga adalah pengelolaan drainase dan stabilitas lereng. Itu untuk mengurangi resiko akumulasi air dan meningkatkan stabilitas. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini, saya sudah meringkas dua hal. Yang pertama itu ada ringkasan bab, itu mencakup pemahaman hubungan berat volume tanah sebagai dasar dalam geoteknik. Yang kedua ada implikasi, itu memastikan keamanan, stabilitas, dan efisiensi desain konstruksi yang didasarkan pada sifat fisik tanah.
Okay, I'm done with presentation this time. Thank you for watching everyone. And sorry if it's not perfect. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.